Perdagangan di Bursa Efek Indonesia kembali dihentikan di level 7.654 pagi tadi atau pada pukul 9:26. Pemirsa, kita saksikan penghentian perdagangan sementara dilakukan karena laju pergerakan IHSG kembali turun hingga 8% setelah dibuka pagi tadi melemah 357,76 poin di level 7.962,79. Trading halt ini menjadi kedua kalinya setelah Rabu siang kemarin pukul 13.43 waktu Indonesia Barat, indeks harga saham gabungan tercatat menurun hingga 8%. Dan pemirsa BEI, Bursa Efek Indonesia berupaya memenuhi standar Morgan Stanley Capital International atau MSCI bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI terus berdiskusi mengambil langkah perbaikan dan transparansi data. Pasar merespon dengan aksi jual besar-besaran akibat keputusan Morgan Stanley Capital International atau MSCI yang melakukan pembekuan sementara rebalancing indeks saham Indonesia sejak 27 Januari 2026. Aksi jual besar-besaran tersebut membuat indeks harga saham gabungan melemah tajam dan mengalami trading halt di 2 hari perdagangan beruntun. Direktur Utama Bursa Saham Indonesia Iman Rahman menjelaskan konsultasi free float atau aturan batas minimal saham publik antara BEI dan MSCI yang berujung pembekuan MSCI membekukan rebalancing saham Indonesia karena perbedaan metodologi free float dengan Bursa Efek Indonesia. Hal inilah yang memicu IHSG melemah cukup dalam. Iman menambahkan Bursa Efek Indonesia terus berupaya memenuhi standar MSCI. Kami berdiskusi langsung Pak dengan investor-investor asing. Mereka meminta waktu ke kami untuk menjelaskan apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh OJK dan SRO. Jadi di samping itu juga yang disampaikan Pak Mahendra hari ini kita akan juga sampaikan kepada investor-investor tidak, sehingga informasinya jelas. Jadi tidak mereka hanya menduga-duga, tapi apa langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh OJK dan SRO. Terima kasih. Sebelumnya, diskusi Bursa Efek Indonesia dengan MSCI sebenarnya sudah berlangsung sejak Oktober 2025. Ketika MSCI mengumumkan perubahan metodologi perhitungan free float khusus untuk pasar saham Indonesia. Diskusi yang tak membuahkan hasil tersebut mengakibatkan MSCI memberlakukan pembekuan sementara rebalancing indeks saham Indonesia sejak 27 Januari 2026. Dampaknya, IHSG bergerak melemah sejak 2 hari ini dan bahkan diberlakukan trading halt. Bursa Efek Indonesia sendiri terus berdiskusi intensif dengan OJK untuk mengambil langkah perbaikan dan transparansi data. Otoritas Jasa Keuangan memutuskan bahwa Bursa Efek Indonesia akan menerbitkan revisi aturan batas minimal saham publik atau free float dari 7,5% jadi 15%. Langkah ini sebagai respon cepat atas pembekuan sementara oleh Morgan Stanley Capital International MSCI yang menyebabkan pelemahan IHSG. Otoritas Jasa Keuangan menyetujui upaya Bursa Efek Indonesia untuk merevisi aturan free float atau aturan batas minimal saham publik dari 7,5% menjadi 15% untuk menarik investor global dengan penerapan segera dan transparansi yang baik. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan OJK menerima penjelasan dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI tentang free float saham Indonesia sebagai masukan yang baik. Menurutnya, OJK melihat MSCI tetap ingin memasukkan saham-saham Indonesia ke dalam indeks global. Hal tersebut dinilai Mahendra menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia sangat layak investasi atau investable bagi investor internasional. OJK menerima penjelasan itu sebagai masukan yang baik. Karena kami melihat bahwa lembaga itu tetap ingin memasukkan saham-saham emiten dari Indonesia dalam indeks global yang menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia sangat potensial dan investable bagi investor internasional. Ketua Dewan Komisioner OJK ini juga menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan sejumlah langkah untuk menindaklanjuti proposal atau penyesuaian yang sudah dilakukan Bursa Efek Indonesia atau Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI.
Sementara itu CEO Danantara Rosan Roslani menilai pembekuan sementara perubahan indeks oleh Morgan Stanley Capital International MSCI menjadi penyebab saham pelemahan indeks harga saham gabungan cukup dalam. Rosan yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi menilai laporan Morgan Stanley Capital International terhadap saham-saham Indonesia harus segera ditindaklanjuti oleh otoritas terkait mengingat penilaian MSCI menjadi acuan bagi investor-investor dunia. Rosan berharap Bursa Efek Indonesia lebih transparan dan lebih akuntabel. Meski demikian, Rosan menilai fundamental perusahaan di Indonesia relatif masih kuat terlepas dari pelemahan IHSG yang terjadi. Ini kan triggernya dari MSCI yang mengeluarkan report ya. Ya memang kita diharapkan untuk bursa kita lebih transparan lagi. Dan ini sebetulnya sudah ada, kita harus segera tindak lanjuti ini karena soalnya ini sudah berapa bulan ya kalau saya lihat. Jadi ini harus kita tindak lanjuti segera karena ini hanyalah masalah transparansi dan akuntabilitas. Jadi kalau fundamental dari perusahaan kita ini sebetulnya sangat-sangat baik, tapi kita ketahui MSCI adalah acuan dari para investor dunia pada saat dia berinvestasi di negara-negara. Pemirsa, di tangan saya ini ada satu keping emas kecil, tapi jangan lihat dari ukurannya yang kecil, pemirsa. Ini meskipun ukurannya kecil, tapi harganya bikin dompet bisa bergetar. Bayangkan, per gram emas hari ini sudah tembus Rp3.168.000. 3,1 juta rupiah lebih. Satu ini pemirsa. Bagaimana kalau saya punya 2 emas per gram? Bagaimana kalau saya punya 3 emas per gram? Artinya 3 ini saya sudah punya 10 juta rupiah. Belum lagi kalau saya punya segede ini. Belum lagi saya punya segede ini. Bayangkan pemirsa, betapa banyaknya uangnya ya. Ya, kita simak dulu informasinya berikut ini. Sejak tahun lalu, harga emas merangkak naik. Kenaikan signifikan terjadi pada Oktober tahun lalu, di mana 1 gram logam mulia mencapai 2,3 juta rupiah lebih per gram. Awal tahun ini kilo emas semakin tak terkejar sejak hari Rabu 1 gram emas tembus 3 juta rupiah. Dan hari ini 29 Januari 2026 harga emas 1 gram mencapai 3.168.000 rupiah. Ya, harga emas yang luar biasa ya. Harganya manis. Tapi itu harapan saya sih, karena ini sih bukan emas ya, ini hanyalah coklat. Ya, semoga saja rezeki kita juga semanis coklat ini pemirsa. Informasi berikutnya, pesawat pribadi yang membawa rombongan wakil kepala menteri India jatuh, seluruh penumpang meninggal dunia. Kami segera kembali.